Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke kekeliruan atau pelanggaran yang ke-64, yaitu sebagian wanita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, menyemir rambut mereka dengan warna hitam dan merubah ubannya dengan warna tersebut sebagai ganti dari daun inai dan katam, ya, mirip semacam daun pacar ya orang Indonesia bilang. Padahal Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir zamani qaumun yakhda'una bis-sawadi qahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Kelak pada akhir zaman terdapat satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti paruh burung merpati. Mereka tidak mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi bahasan kita teman-teman sekalian ini berkisar di masalah hukum mewarnai rambut, ya. Baik, kita akan coba bahas teman-teman sekalian lebih dalam tentang masalah ini. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mewarnai rambut agar bertolak belakang dan berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, termasuk orang yang sudah punya uban, misalnya di jenggot atau di rambutnya, maka dia mengubah uban putih itu menjadi warna yang lain selain hitam. Tolong digarisbawahi kalimat selain hitam. Jadi warna kuning, warna merah, warna coklat ini dibolehkan. Tentu kita juga menjauhi hal-hal yang syuhra ya, seperti ada orang menyemir warna ungu, warna apalah yang biru dan seterusnya. Ini mungkin berbeda. Ini sebaiknya dihindari gitu karena ini sudah hanya mencari sensasi saja ya. Tapi di sini memang betul-betul untuk keindahan ya. Jadi boleh orang mewarnai rambut yang sudah uban menjadi warna lain. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang tidak uban, juga dibolehkan ya. Karena yang uban aja boleh, tapi kita bisa bahas sekarang masalah uban saja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbiguna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka. Jadi kita sedang bahas uban yang sudah putih diubah ke warna lain, tapi ingat selain warna hitam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW suruh bahkan kita menyelisih Yahudi dan Nasrani. Karena kebanyakan mereka kalau sudah tua rambutnya putih, semua dibiarkan aja putih. Kalau kita tidak, walaupun sudah tua, boleh diubah warna. Jangan biarkan warna putih. Ya. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, kita membiarkan uban tetap putih atau mewarnainya. Al-Qadhi Iyad berkata, rahimahullah, para ulama salaf yakni sahabat dan tabi'in berselisih pendapat mengenai masalah uban. Sebagian mereka mengatakan bahwa lebih utama membiarkan uban daripada mewarnainya. Karena terdapat hadis dari Nabi SAW mengenai larangan mengubah uban. Namun hadis yang disebutkan itu adalah hadis yang mungkar atau dhaif, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Albani dalam Tamamul Minnah. Sedangkan sebagian mereka, dan ini umumnya mayoritasnya mengatakan, maka lebih utama, lebih baik, bahkan ada pahalanya mengubah uban, karena lebih utama, lebih afdal ya, daripada membiarkannya. Sehingga di antara mereka mengubah uban, atau di antara mereka berpegang pada hadis yang sudah masyhur tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak mengubah uban mereka, tidak mewarnai, maka kalian bertolak belakanglah dengan mereka. Dan kasus masalah mengubah uban menjadi warna lain dalam Islam ini bagian daripada syariat. Karena Nabi SAW menganjurkan ya, kita dengarkan sama-sama. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna'u wal-katam. Sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban. Jadi memang uban itu disuruh ubah. Nabi SAW bahkan anjurkan dan memberitahukan kepada kita bahannya apa yang paling baik. Beliau mengatakan adalah hinna atau dikenal dengan pacar ya. Dan katam. Katam ini inai. Inai sama saja sebenarnya. Ya. Kurang lebih pohon pacar. Intinya dia daun yang bisa berubah menjadi atau mengubah warna. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai, dan Syekh Albani mengatakan hadis sahih dalam silsilah hadis sahihah. Dan bagi teman-teman yang mau lebih jauh tahu tentang inai, Anda bisa kembali ke ceramah kami judulnya Corona dan Solusinya dalam Islam. Saya pernah bahas khusus masalah hinna ini. Ya. Bahkan dia bisa juga dipakai untuk berobat selain mengubah uban. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Karena Nabi SAW bukan cuma menyuruh menyelisih Yahudi dan Nasrani, tapi bahkan
ya mengajarkan kepada kita bahan apa yang sebaiknya kita gunakan. Tentu sekarang sudah dijual dalam bentuk serbuk, ada yang sudah cair dan sudah siap pakai ya, mirip seperti odol dan segala macam itu bisa dipakai ya. Bisa juga menggunakan bahan-bahan lain selain dua bahan ini, seperti misalnya menggunakan al-wars. Ini semacam daun berwarna kuning-kuning ya. Juga bisa dipakai za'faran. Za'faran yang biasa juga dipakai untuk mewarnai makanan ya. Kalau yang makan makanan India, makanan Timur Tengah ini tidak asing dengan za'faran. Dan ini keduanya juga pernah dipakai gitu. Menurut riwayat Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana khidwa'una ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-warsu waz-za'faran." Dulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah SAW. Perhatikan, berarti betul-betul sampai sahabat mempraktikkan bersama Nabi SAW. Dahulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah SAW dengan wars, tadi daun yang bisa berubah menjadi warna kuning, dan za'faran. Ya, za'faran Indonesia bilang safron biasanya. Nah, di sini riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar. Ya. Juga Al-Hakam Ibn Amr mengatakan, dakhaltu ana wa akhi Rafi'u ala Amir Mu'minin Umar wa ana makhdubun bil hinna wa akhi makhdubun bis sufra. Faqala Umar hadha khidabul Islam wa qala li akhi Rafi' hadha khidabul iman. Aku dan saudaraku Rafi pernah menemui Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Jadi yang cerita ini adalah Al-Hakam bin Amr. Dia sama saudaranya Rafi bin Amr masuk ke tempatnya Umar bin Khattab untuk bertemu. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Aku sendiri pada saat masuk, rambutku telah tersemir dengan hinna, daun pacar ya. Saudaraku Rafi menyemirnya dengan sufrah, ya, daun yang mengeluarkan warna kuning tadi atau al-wars tadi ya. Maka Umar pun berkata kepadaku, ini yang kau pakai pacar adalah semiran Islam. Ditunjuk saudaraku Rafi, ini adalah semiran iman. Hadis riwayat Ahmad. Ya, dan ini Imam Ahmad sempat melemahkan riwayat ini, namun perawi lainnya dianggap thiqah. Ada sebagian perawi yang dianggap lemah, tapi umumnya thiqah gitu ya. Nah, ada hal penting yang sedang dibahas dalam buku kita adalah masalah hukum haramnya menyemir uban ya, menjadi warna hitam. Hukum haramnya menyemir uban menjadi hitam. Jadi nanti ada istilah manipulasi ya. Jadi tadinya dia sudah tua tapi kelihatan muda karena menyemir warna hitam. Tapi selain warna hitam dibolehkan. Dalilnya adalah haram hukumnya menyemir uban menjadi hitam. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah ini ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Waktu itu dalam keadaan kafir ya. Rambutnya semua sudah putih, jenggotnya semua sudah putih, sudah tua. Abu Bakar aja pada saat itu sudah tua. Ya, Abu Bakar waktu itu pembebasan kota Mekah itu kurang lebih umurnya beliau sekitar 58-59 tahun. Ayahnya lebih tua lagi ya, daripada itu. Yang jelas Abu Quhafah ini sempat dibawa oleh Abu Bakar sambil digendong ke arah Nabi SAW dalam kondisi semua rambutnya dan jenggotnya semuanya putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadha bisyai'in wajtanibus sawat." Ubahlah ubannya ayahmu ini dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Ya, bayangkan itu sudah sangat tua. Mungkin umurnya ayahnya Abu Bakar waktu itu Abu Quhafah ini sekitar 70 tahun atau lebih. Artinya sudah umum orang ubanan pada saat itu ya. Tapi Nabi SAW suruh ubah asal jauhi warna hitam. Ulama besar Asy-Syafi'iyah, An-Nawawi rahimahullah, membawakan hadits ini dalam bab dianjurkannya menyemir uban dengan sofrah atau yang berwarna kuning, atau hamra yang berwarna merah, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Ketika menjelaskan hadis di atas, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menurut mazhab kami atau Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan sufrah atau warna kuning atau hamra warna merah, dan diharamkan menyemir uban dengan warna hitam menurut pendapat yang terkuat. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya hanyalah makruh, ya. Ada juga yang mengatakan hukumnya hanya makruh saja, ya. Namun pendapat yang menyatakan haram lebih tepat berdasarkan sabda Nabi SAW, hindarilah warna hitam. Ini pendapat dalam madhab kami. Ya, ini kata Nawawi rahimahullah. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan dalam hadis
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau ada tetap yang ngotot untuk mengubahnya warna hitam, maka bisa haram dia, berdosa. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawadi kahawasilil hamami la yurihuna raihatal jannah." Kebetulan hadits ini yang sedang dibahas di buku kita ya. Pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati atau dada burung merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis Abu Dawud, Nasai, Ibn Hibban dalam Sahihnya, Al-Hakim juga menyebutkannya. Dan Al-Albani juga menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia menjadi masuk dosa, bahkan bisa masuk kategori dosa besar, disebabkan karena ada ancaman tidak akan mencium bau surga. Ya, sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan, perbuatan dosa itu dianggap dosa besar. Kapan? Kalau dia diikuti dengan ancaman. Kapan sudah ada ancaman teman-teman sekalian, berarti dia masuk dalam kategori dosa, misal dosa besar ya. Misalnya laknat, murkahnya Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya tidak akan cium bau surga. Ini semua masuk dalam kategori dosa besar, gitu kan. Jadi ini berarti tidak boleh menyemir uban dengan warna hitam, tapi warna lain dibolehkan. Sebagian ena atau inai itu ada yang menghasilkan warna hitam. Jadi sebaiknya katam tidak dipakai sendirian namun dicampur dengan yang lainnya. Jadi kalaupun Anda membeli pacar, jauhi pacar warna hitam. Karena kan tadi anjuran Nabi SAW menggunakan daun inai atau pacar tadi ya. Tapi warna hitamnya tidak boleh. Karena ada juga yang dijual ya. Ada henna dijual warna coklat. Ada warna kemerah-merahan mungkin ya. Ada warna hitam. Nah hitam tidak boleh. Walaupun dasarnya hennanya dibolehkan atau pacarnya dibolehkan. Ini penting untuk digaris bawahi ya. Karena warna hitamnya yang dilarang di dalam hadis ya. Tapi kalau mewarnai keluarnya warna lain seperti warna kuning, warna merah, warna coklat maka tidak ada masalah. Imam Nawawi bahkan tadi langsung menekankan kalau dalam mazhab kami ya dianjurkan warna kuning dan warna merah. Jadi boleh saja menggunakan warna lain ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW selain hitam. Ghayyiru bihada bishain wajtanibus sawat. Waktu Nabi SAW sampaikan kepada Abu Bakar untuk menyemir rambut dan jenggot ayahnya dengan warna apa saja tapi hindari warna hitam. Ya. Kemudian juga ada poin di garis bawah oleh para ulama adalah pentingnya pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, atau pernah ditanya mengenai menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam, apakah dibolehkan? Syekh menjawab, menyemir jenggot dan rambut dengan warna hitam semuanya adalah haram. Alasannya karena Nabi SAW mengatakan ubahlah ubani dengan sesuatu tapi hindarilah warna hitam. Juga dalam masalah ini terdapat dalil dalam kitab sunan yang menunjukkan ancaman bagi orang yang menyemir ubahnya dengan warna hitam. Kemudian si penanya bertanya lagi kepada beliau apakah tidak boleh juga kalau maksudnya adalah untuk mempercantik diri. Maka beliau mengatakan umumnya mewarnai uban dengan warna hitam ya, tujuannya adalah untuk mempercantik diri agar terlihat lebih mudah. Karena kalau tidak demikian lalu apa tujuannya? Perbuatan semacam ini hanya akan membuang-buang waktu dan harta saja. Jadi apapun alasannya ya, untuk mempercantik diri kah, ya, menyemir warna hitam atau menyembunyikan masa tuanya atau apa saja, ini semua tetap tidak boleh. Intinya menyemir kembali warna hitam tidak boleh. Termasuk di sini kalau Anda sudah terlanjur menyemir rambut Anda dari hitam misalnya ke warna merah, maka tidak boleh kembali ke warna hitam. Ya. Ada pertanyaan di sini muncul, kalau seandainya masih muda lalu muncul uban, ya, bolehkah diubah atau disemir? Syekh Utsaimin juga menjawab rahimahullah, seorang pemuda sudah nampak padanya uban. Dia ingin, pernah ditanyakan pada beliau, seorang pemuda sudah nampak padanya uban, dia ingin merubah uban tersebut dengan warna hitam. Bagaimana hukum mengenai hal itu? Maka Syekh rahimahullah menjawab, ini termasuk mengelabui atau tadlis. Seseorang yang ingin menikah lalu di kepalanya terdapat uban sedangkan dia masih muda, maka melakukan semacam ini termasuk mengelabui atau tadlis. Akan tetapi kami katakan bahwa yang lebih utama jika dia ingin mengubah ubannya tadi, maka gunakanlah warna selain hitam. Dia boleh mencampur henna atau pacar dengan katam, inai. Ya, ini mirip sebenarnya.
tapi warna yang berbeda, bukan warna hitam. Lalu dia gunakan untuk menyembir ubannya. Pada saat itu tidak tampak lagi uban. Bahkan perbuatan ini adalah termasuk ajaran Nabi SAW, yaitu mengubah uban dengan warna selain hitam. Adapun merubah uban tadi dengan warna hitam, maka yang benar hal tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kita menjauhi warna hitam ketika akan menyemir rambut. Bahkan terdapat ancaman yang sangat keras mengenai hal tersebut. Diambil dari Liqa Al-Bab Al-Maftuh, ya, di 188, ya, kurang lebih 23. Ada pertanyaan lain, bagaimana hukum menyemir atau memirangkan rambut yang semula berwarna hitam menjadi warna lain? Syekh Utsaimin mengatakan, atau ditanya apakah boleh merubah warna rambut yang semula berwarna hitam disemir menjadi warna selain hitam, misal warna merah. Beliau mengatakan, jawaban dari pertanyaan mengenai menyemir rambut wanita yang berwarna hitam menjadi warna selainnya ini dibangun di atas kaidah penting. Kaidah tersebut yaitu hukum asal segalanya adalah halal dan mubah. Inilah kaidah asal yang mesti diperhatikan. Misalnya, seseorang mengenakan pakaian yang dia suka atau dia berhias sesuatu dengan kemauannya, maka syariat tidak melarang hal itu. Menyemir misalnya, hal ini terlarang secara syar'i karena terdapat hadis Rasulullah SAW, ubahlah uban, namun jauhilah warna hitam. Jika seorang mengubah uban tersebut dengan warna selain hitam, maka ini yang diperintahkan sebagaimana merubah uban dengan hinna atau katam. Bahkan perkara ini dapat termasuk dalam perkara yang didiamkan atau tidak dilarang dan dibolehkan. Artinya boleh. Nah, jadi kalau misalnya wanita sekarang mau mempercantik diri untuk suaminya, dia warna rambutnya hitam, dia ubah warna merah, dia ubah warna coklat, nggak ada masalah. Walaupun tidak ada ubannya. Ya. Karena dasar hukumnya mengubah warna rambut selain hitam dibolehkan. Seperti itu kurang lebih. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita simpulkan yang kita bahas ini adalah, yang pertama, warna yang diperintahkan ya, untuk diubah adalah warna uban menjadi warna putih menjadi warna selain hitam, gitu kan? Juga kalau ada yang mau mengubah warna rambutnya walaupun hitam ke warna yang lain dibolehkan karena dasar hukumnya mubah, gitu kan? Juga ya, dianjurkan agar menggunakan bahan-bahan dasar yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu daun pacar tadi ya. Nah, dan ini adalah hal yang diperhatikan atau perlu digarisbawahi tentunya ya. Oleh karena itu disimpulkan juga hukumnya, bahwasanya hukum mewarnai rambut, terutama bagi wanita umumnya, maka dibolehkan. Tentu laki-laki juga boleh, tapi banyak wanita yang mungkin belum beruban, tapi mereka mau mengubah warnanya ya. Kecuali memang dia coba mengubah dengan niat untuk mengikuti orang-orang kafir. Ini ada larangannya di sini. Ya, seperti saya bilang tadi, misalnya sengaja warna ungu, warna biru, warna hijau, pokoknya mau buat sensasi. Maka ini bisa masuk, karena ini pasti orang kafir yang melakukannya. Karena orang Islam tidak akan ke situ. Ya. Itu bukan untuk keindahan kok, untuk membuat tampil beda gitu kan. Nah ini baru masuk dalam hal-hal yang dilarang kata ulama. Karena masuk dalam umumnya dalil kata Nabi SAW, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk sama dengan kaum tersebut. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Dan menyerupai orang kafir ini berarti dia menyerupai gayanya karena bangga dengan dia dan segala macam, ini dilarang. Tapi kalau Anda mewarnai rambut di sini dengan alasan bahwasanya Nabi SAW membolehkan, bahkan ini bagian daripada syariat, maka itu hal yang dibolehkan. Dan tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian kita niat untuk mengikuti ya sikap dan perilaku orang-orang kafir. Jadi bukan karena melihat orang-orang kafir ya, tapi memang karena ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.